malam-malam gini teh manis anget enak nih. Masih banyak daunnya. Waduh, oke, untung bawa saringan. Ini kalau zaman sekarang nih, ada macam-macam rasa nih. Ada yang pakai melati, daun teh green tea sekarang. Tapi ada yang lagi seru dibicarakan loh sebenarnya. Itu daun kap, katanya banyak di puncak tuh. Hati-hati ya, mengandung narkoba katanya. Jadi kalau misalnya ada yang jual menawarkan, tadi lo hati-hati. Duh, udah jam 7:30. Apa saya telepon lagi ya? Teman saya di mana sih? Oke. Ini udah jadi nih. Mana ya? Udah jam 7:30. Nah, oke. Mudah-mudahan udah datang. Hai, akhirnya. Tapi ini nggak mengandung daun kakao. Alhamdulillah. Silakan diminum. Ini apa kabar nih Wanda nih? Macam dari jalan 2 jam. 2 jam? Wow. Tapi kita tepat waktu. Ini makanya enggak lah. Boleh diperlihatkan. Kecil, perjalanan Wanda. Dan lain-lain boleh ya? Nanti kita lihat dulu yang baru berikut ini. Kita berduduk yuk. Ada ajaran perbedaan baik di maupun di orang yang sedang di tempat kejadian sekarang itu hasilnya kreatifnya menunjukkan 27 Januari 2012 pukul 4.30 pagi Badan Narkotika Nasional atau BNN menggerebek 5 artis Raffi Ahmad di kawasan Lebak Bulus. BNN menangkap 17 orang dalam rumah tersebut yang diduga sedang pesta narkoba. Di antara mereka yang ditangkap BNN terdapat sejumlah nama artis, yakni Raffi Ahmad, Irwansyah dan istrinya Zaskia Sungkar, serta artis yang juga anggota DPRD Wanda Hamidah. Setelah melalui berbagai pemeriksaan termasuk tes urin, tes rambut, serta beberapa kesaksian, akhirnya BNN melepaskan sejumlah nama seperti Irwansyah dan Zaskia Sungkar. Belakangan Wanda Hamidah juga dibebaskan secara resmi oleh BNN lantaran hasil tes urin Wanda negatif alias bebas dari unsur narkotika. Setelah sempat mendekam selama 3 hari di kantor BNN, ini akhirnya Wanda Hamidah sudah bebas karena hasilnya menunjukkan ia terbukti bebas narkotika. Gambar itu sampai sekarang masih ada di online. Kalau cari Wanda Hamidah masih ada. Dan di konferensi pers itu kelihatan ada capek luar biasa. Fisik dan mental 3 hari di BNN 24 jam, 3 kali 24 jam. Fisik capek. Hari 3 malam. Mental juga capek. Very much. Apa mau cerita nggak? Yang bikin capek itu ya, kepikiran ya, maksudnya di hari pertama sebetulnya agak tenang gitu karena yakin tidak menggunakan dan yakin negatif. Saya pikir ketika pas urin pertama, oh ya sorry udah dilepas gitu, jadi nggak terlalu khawatir. Rasanya udah khawatir kok lepas gitu ya. Oh pas harus bermalam, gitu udah mulai gelisah. Apa yang digelisah? Saya meninggalkan anak-anak gitu, belum memberitahukan orang tua di mana keberadaan saya gitu, karena saya nggak mau bikin keluarga khawatir. Hari kedua udah mulai lelah gini, ini apa nih, what's going on gitu, udah di dalam hati merasa bersih. Saya yakin tidak terlibat, saya yakin negatif, bahkan tes urin pertama negatif, tes urin kedua negatif. Ya wedding gitu ya, tapi yang apa ya, saya mencoba menyamarkan diri karena masih sesuai dengan prosedur bahwa ya pemeriksaan diperlukan 3 kali 24 jam. Saya berusaha untuk patuh terhadap hukum, tapi perasaan tidak tenang itu karena meninggalkan anak-anak itu terutama ya. Jadi aku juga pernah mendengar Wanda curhat soal ini, tapi di dalam sana cerita dengan teman-teman yang 17 ini ngobrol apa aja sih? Bercanda aja sih, semuanya sih dalam tahap yang ya dia shock, kita semua shock gitu, karena memang saya meyakini mereka bukan pecandu gitu ya, semuanya profesional, semuanya bekerja
memenuhi kebutuhan hidup. Semuanya ya ada yang profesinya macam-macam, dari pengusaha, pengacara, kemudian desain interior segala macam, dari all profesional. Jadi merasa what I do here gitu ya. Tapi ya kegelisahan itu ya 1 jam kita bicara, ngobrol, 1 jam ketawa-ketawa, 1 jam diam, 1 jam ada yang nangis, ada yang breakdown gitu. Jadi ya kami meyakini semua ini ada hikmahnya buat kami. Termasuk Raffi juga lumayan down. Ya, cukup stres karena terjadinya kan di rumah dia. Gitu. Jadi dia merasa bersalah juga karena membawa ke-16. Menyatakan itu penyesalan. Ya, kalimat yang khasnya kalian harus gini. Pokoknya beban saya akan lebih berkurang kalau kalian sudah keluar. Oke. Terakhir telepon Raffi ketemu kapan? Beberapa hari lalu ya. Hari ini ada yang diobrolkan di telepon itu atau pas ketemu? Kabar aja. Apa kabar hari ini? Semoga kuat, semoga sabar. Yang enggak, ya kadang-kadang ya dia bilang dia mencoba ikhlas, mencoba sabar, tapi ingin segera beraktivitas karena banyak beban, artinya banyak beban, banyak luar biasa, banyak orang bergantung kepada dia, gitu. Kemudian banyak pekerjaan juga pekerjaannya yang kontrak yang masih harus diurus, gitu. Tapi saya bilang sabar aja karena kerjaan kan nggak kemana-mana ya, ini ya selalu ada. Sebagai teman, Wanda mungkin membesarkan hati Raffi itu dengan cara apa? Itu karena kan Wanda dan teman-teman udah keluar lepas dari situ, tetapi tinggal Raffi seorang yang saya nggak bisa bilang apa-apa kecuali sabar. Selama ini masih dalam proses hukum, diikutin aja. Dan Raffi bisa besar dari situ, insya Allah bisa. Udah masih di RSK itu sudah kembali ke BNN. Oke. Selama 3 hari Wanda mengatakan bahwa sebetulnya bukan shock karena ditangkap BNN, tetapi terpukul karena nggak bisa ketemu anak-anak. Pertama ya di periksa BNN shock juga ya, institusi narkotika, institusi besar, itu bikin shock juga. Tapi saya tenang gitu karena saya punya keyakinan saya tidak bersalah, itu yang pertama. Tapi di hari kedua yang bikin breakdown, rasa kangen yang luar biasa kepada anak-anak, itu rasa kangen. Gak paham itu, jangankan ketika diperiksa di BNN gitu, kalau kita pergi bertugas, kunjungan kerja, atau jangankan kunjungan kerja, kita liburan aja deh, meninggalkan anak-anak lebih dari 1 malam itu rasanya aduh. Sekarang dia ngumpul, kita tanya tiga-tiga, gimana dia? Oke. Tahun yang lalu ini adalah satu dari sekian politikus yang memulai karirnya dari dunia model dan keartisan. Ketertarikan Wanda pada dunia politik ternyata telah dimulai sejak ia duduk di bangku sekolah dasar. Wanda kecil gemar sekali membaca koran yang memuat isu-isu politik yang sedang hangat. Wanda menggeluti dunia modeling sejak ia duduk di bangku SMP. Ia pun sempat membintangi beberapa iklan dan sinetron. Ketika menjadi mahasiswa, Wanda dikenal sangat aktif dalam kegiatan organisasi. Sebagai anggota organisasi kampus, ia juga sangat kritis terhadap pemerintahan Orde Baru saat itu. Setelah lulus kuliah, Wanda juga pernah menjadi reporter dan pembawa berita di salah satu stasiun TV swasta. Setelah bergabung ke dalam salah satu partai politik pada tahun 2009, Wanda terpilih menjadi anggota DPRD DKI Jakarta periode tahun 2009 sampai 2014. Sudah ngumpul di sini semua. Hari kedua mau telepon tuh kan, hari pertama belum berani telepon. Hari kedua mau telepon, saya ingin keluarga berita yang liar sudah mulai beredar. Ingin
meyakinkan keluarga bahwa saya baik-baik saja dan saya tidak melakukan apa yang dituduhkan media pada saat itu. Yang pertama diajak tahu ngobrol siapa di antara mama, telepon orang tua, telepon papa. Jadi nggak mau telepon anak-anak, tapi kamu luar biasa kan? Apa namanya? Telepon anak-anak aja udah mau nangis. Gitu udah belum ngomong aja rasanya aduh. Mau apa nih sama anak-anak itu, tapi udah nggak tahan harus telepon. Siapa? Kamu jadi ngobrol apa sama ibu waktu itu, Syah? Dia bilang apa, nak? Ibu bilang apa waktu telepon? Dia cuma ngasih tahu doang, gue lagi ngapain sama kabar gue doang. Terus ibu bilang apa waktu itu? Cuma yang ibu ya fine, kayak it's gonna be okay. Lalu kamu nanya-nanya, kemana ibu nih gitu? Nggak sini juga. Oke. Terus ngobrol sama siapa lagi waktu itu? Sama Al juga? Ya, sama Al. Kamu diajak ngobrol apa aja? Ibu rumah aja? Dua anak laki-laki ini nggak terlalu memahami apa yang terjadi, ya, karena memang dikasih nonton 7 tahun bapaknya, 7 tahun dan 4 tahun, oke? Nah, saya belum paham dan belum perlu juga mengetahui, gitu. Tapi yang Syalimah dia tahu segalanya. Syal, kamu tahu semuanya yang terjadi? Kurang lebih ya. Terus kamu percaya itu semua yang beredar di media? Kamu percaya enggak? Karena ibu nggak mungkin gini. Wow, that's my girl. Tapi yang paling kangen banyak nanya di antara bertiga ini yang mana? Ini di mana? Ini kapan pulang? Ini di mana? Ini kapan pulang? Karena yang paling manja ini sebetulnya dia nggak bisa tidur kalau nggak dipelukin ibunya. Oh iya, aku deh emang. Kalau boleh membalik waktu, Terus aku bilang, ibu pulang besok. Wanda, kalau boleh membalik waktu, pada saat malam itu, tanggal 27 Januari, boleh pilih Wanda akan berada di mana? Di rumah. Sama anak-anak. Di rumah, ya, nggak meninggalkan mereka yang bukan nggak meninggalkan mereka, memang kondisi sekarang ini semenjak saya perpisahan saya dengan bapaknya anak-anak kan mereka memang nggak sama saya gitu. Jadi Sabtu Minggu memang sama bapaknya, dan kondisi itu ya karena saya itu nggak bisa, kondisi yang memang nggak bisa ditawar lagi gitu. Jadi iya di rumah aja deh. Kalau boleh pilih akan pilih dari rumah Jadi ya di rumah aja. Baik, saya boleh undang ayah dan ibu? Boleh. Ayo ibu, silakan. Kabar bapak dan ibu. Iya sekali. Alhamdulillah, silakan. Ini sampai habis sama kamu bisa. Iya, kita nggak enak. Kamu ngobrol. Ya, ibu pada saat ada kabar pertama dari siapa, Bu? Dari 7 Januari, dari Mas Dedi. Apa dikabari apa ibu tadi? Ibu jangan kaget, ini belum tahu apa beritanya, tenang aja, nanti selanjutnya saya akan beritahu lagi. Ibu penasaran? Iya, saya penasaran. Apa yang diduga ibu saat itu? Kaget aja, nggak mungkin gitu. Nggak mungkin ada di BNN, ada apa gitu. Terus saya langsung, saya nggak berani telepon bapaknya, karena bisa nggak ada yang lagi balik ke tempat lain. Saya telepon kakaknya juga kaget. Kakaknya langsung telepon omnya yang pengacara dia. Mungkin omnya itu langsung telepon bapaknya. Jadi bapaknya datang ke rumah, menenangkan saya. Nggak apa-apa, kita kan belum tahu beritanya. Tenang gitu. Tapi saya kan lemas, nggak bisa. Ya, jadi kan tidur. Bentar gitu, stop banget. Baik, Bapak waktu itu tegak ya mendengarnya? Yang saya enggak. Jadi waktu saya dapat berita dari adik saya,
Wanda di BNN gitu aja, nggak cerita panjang lebar kan. Saya bilang segera berangkat. Bapak percaya bahwa Wanda di BNN atau masih gitu? Enggak, bisa jadi karena ya semuanya bisa jadi aja. Cuma saya belum jelas bahwa apakah Wanda sendiri atau dengan teman-teman yang lain. Nah ini kan saya belum ada gambaran kan, tapi saya berbesar hati aja, pasti masalah apa saya belum jelas. Datangnya untuk apa itu BNN juga saya belum jelas waktu itu. Nggak bisa telepon juga soalnya ya? Nggak bisa telepon, oke. Setelah itu saya datang ke BNN, tapi ternyata nggak bisa ketemu. Setelah itu nggak bisa ketemu, saya tanya sama pengacaranya, adik saya sendiri, di mana udah ketemu? Belum, nggak bisa ketemu. Mungkin malam atau besok baru bisa ketemu. Saat itu berita di media luar biasa, Bapak sudah mulai menonton televisi, baca online, koran. Ya, betul saya nonton televisi, memang seakan-akan luar biasa diangkatnya itu kan, kita juga ada, inilah, dan beritanya semacam ini. Saya agak sedikit besar juga waktu itu. Sangat khawatir betul akan terjadi. Apakah memang beritanya yang luar biasa, saya akan ada pesta-pesta yang luar biasa, begitu hebatnya mass media. Tapi saya belum ketemu, saya belum puas. Bagaimana untuk dapat berita yang jelas gitu. Oke. Besoknya saya datang, malam nggak bisa, besoknya saya datang, sempat dengan ketemu dengan Wanda dan teman-teman yang lain. Saya datang ke sana, mereka lagi santai, ngobrol. Waduh, ini kok kenapa santai? Yang lain kok di luarnya udah kayak apa kok? Lalu saya tanyakan. Waktu itu saya berbesar hati juga, sempat lagi telepon hati. Apa baik? Kamu di mana? Di BNN. Saya Bapak nggak usah khawatir. Karena saya nggak ada apa-apa kok, nggak ada kesangkut apa-apa kok. Yang pertama Bapak ke Wanda apa? Saya Wanda apa yang terjadi di sana? Mereka datang BNN untuk diperiksa. Dan di mana itu? Diperiksa. Oke. Setelah itu besoknya saya ketemu sama penyidiknya, orang tua dari Wanda Amiga, dengan minta keterangan apa yang menjawab. Wanda sudah saya periksa dan ternyata Wanda nggak apa-apa, negatif. Mungkin suaranya akan keluar. Oh terima kasih ya saya gitu kan. Oke, saya turun, saya pulang ke rumah buru-buru, menyampaikan kepada Ibu Wanda bahwa Wanda nggak apa-apa kok, santai aja, jangan kamu down, pokoknya nggak apa-apa, yang jelas nggak apa-apa kok. Dan sebenarnya saya juga yakin kan, Wanda kan saya tahu persis juga, jadi saya juga nggak begitu khawatir. Memang terlalu expose-nya yang luar biasa di TV itu yang memang kita pikir kok masyarakatnya bisa tahu. Sekarang kalau orang yang mengerti, ya mungkin ya masih pertimbangan. Tapi kalau orang yang awam yang tidak mengerti itu, tentu wah ini Wanda di mana? Kita akan terasa kan itu. Nah, ini ada banyak cerita juga dari Ibu, dari Wanda, keluarga, ya. Nanti kita dulu. Sampai. Lama dulu papa akutnya itu yang mencari itu saya nggak ada sendiri bahannya mungkin yang berarti kita ada di sisi kamu bersama-sama kami semua di atas. Saya ikut merinding melihat keluarga ini semua gitu, seperti kangen luar biasa. Ibu kalau pada saat mungkin Ibu memberikan doa apa saja untuk Ibu. Ya jangan berikan Ibu aja saja, ikhlaskan saja. Ditempatkan di sisi Allah. Baik, Mbak Miria juga tampak
pukul sekali. Mbak Miriam, mungkin sampai sekarang masih belum bisa menerima bahwa Eki meninggal karena narkoba. Bisa cerita sedikit soal ini, Mbak? Sebenarnya meninggalnya bukannya OD atau apa gitu ya. Dia udah nggak pakai, kira-kira udah hampir 2 tahun ya Mas. Cuma penyakit-penyakitnya itu ya keluar. Tapi saya bersyukur dia meninggal dalam keadaan yang bersih, bukan karena OD gitu. Dan saya emang dekat sekali sama dia, yang menjaga itu 24 jam. Menjaga dalam bentuk pada saat ketika ya, mulai menggunakan itu kan dari usia dini ya, mulai menggunakan dari usia SMP, kemudian SMA kita masuk panti rehabilitasi, udah puluhan ratusan panti rehabilitasi kita masuki, RSKO mana yang ada di Jakarta dan di luar Jakarta juga udah gitu. Kadang-kadang ketika Eki pergi dari rumah, sering itu kan berulang-ulang terus pergi dari rumah ya kita tahu karena dia menggunakan, kan kita berusaha menahan dia di rumah gitu, tapi besoknya hilang ya. Yang membutuhkan waktu untuk mencari itu pertama ya kakak Miriam gitu. Mencari 24 jam dari malam sampai malam, dari pagi sampai pagi. jadi sudah masuk panti rehab, sudah sembuh, keluar, berkenalan lagi dengan narkoba lagi, ya berkali-kali sampai kemudian ya ketika sudah mulai bisa tidak menggunakan, tapi ya komplikasi penyakit yang memang sudah ceritanya sudah cukup berlalu. Ibu dapat uang dari mana Bu Eki untuk mendapatkan ini semua? Ya ada dia minta-minta sama umumnya, sama tantenya. Ya ada beberapa wanda punya hilang gitu lah. Biasa terjadi ya, biasa terjadi. Kita tahu bahwa keluarga kita atau teman-teman kita yang sudah menjadi pecandu pada saat itu, khususnya heroin, perilakunya sudah bukan dia lagi. Perilaku 180 derajat berubah karena sakit yang luar biasa dia derita. Dia terpaksa harus menggunakan barang haram itu dengan menghalalkan segala cara. Itu terjadi. Ada barang-barang dia udah banyak sekali. Ada yang hilang ini, ada yang hilang ini, ada yang hilang ini. Gitu ya itu bukan dia. Gitu. Dan sekali lagi, makanya saya bilang berkali-kali, pengguna pecandu narkotika, sekali lagi korban. Itu pengguna pecandu narkotika, jangan dihujat, jangan dimusuhi, tapi sekali lagi kita rangkul bersama-sama mereka untuk berdiri lagi. Gitu. Baik. Pada saat Wanda ditangkap oleh BNN, Mbak Miriam merasa khawatir, adik saya nih jangan 2 kali hilang. Ada kata itu enggak? Enggak sih, sebenarnya dapat kabar dari mama. Jadi mama saya kena takut papa drop. Jadi biasa ya kalau ada apa-apa pasti kan saya duluan baru yang lain. Kaget sih enggak ya, maksud saya yakin ada saya nggak pakai gitu. Karena saya tahu hampir seharian juga saya sama Wanda setiap hari gitu kan. Mbak yakin banget yang saya yakin banget, cuma pada saat itu saya langsung datang ke BNN dan pas ketemu Wanda juga saya tanya, dia bilang enggak, dan saya yakin banget. Oke. Alhamdulillah keluarga tanpa pengumuman resmi dari BNN belum keluar, ketika saya bilang saya tidak menggunakan, saya negatif, mereka semua ya percaya. Ibu juga bisa dibilang Kekayaan keluarga itu kekuatan saya. baik. Itu yang pertama, saya sudah dalam tahap yang saya tidak peduli lagi
Dengan luar biasa, saya tidak peduli lagi apa yang orang bicarakan. As long as I have done with me, anak-anak saya, keluarga saya masih mencintai saya, masih mempercayai saya akan mulai lagi semua dari nol. Baik, itu juga yang saya membaca. Wanda ini membenci narkoba. Sangat, ibu juga sangat membenci narkoba. Mbak Miria dan Bapak juga. Baik. Jangan sampai gini. Maksudnya jangan sampai kita tahu rasanya mempunyai keluarga yang ketergantungan narkotika, dan itu cobaan luar biasa, melelahkan lahir dan batin, terutama orang tua ya, terutama bagi orang tua. Jadi jangan sampai masyarakat merasakan apa yang kita rasakan. Sekarang salah satu teman Wanda masih di BNN, Raffi Ahmad. Kalau nanti sudah selesai melewati semua tahapan yang harus dilalui, Wanda akan bilang apa sama Raffi? Ya, untuk tidak menggunakan narkotika lagi. Kalau memang terbukti dia menggunakan, dan sebetulnya saya juga tidak melihat apa gunanya menggunakan narkotika gitu ya, narkoba. Saya nggak melihat gunanya itu apa, karena buat saya kebahagiaan itu gampang dan mudah dicari tanpa barang-barang. Harus menggunakan itu. Baik, kita semua sepakat dengan itu. Kami harus jeda lagi, sesaat lagi kami. Suasana di rumah Ibu Suyanti tidak seceria dulu. Tak ada lagi canda tawa Gilang Langgeng Winardi menghiasi hari-harinya. Gilang, anak kedua dari 4 bersaudara, pulang pernikahannya dengan Sunardi, meninggal karena penyakit yang dideritanya. Penyakit bernama tuberkulosis dan bronkiolitis mulai merenggut kebahagiaan Gilang sejak bulan Oktober 2010 silam. Dan sejak saat itu pula, Gilang harus menghentikan kegiatan belajar di sekolahnya. Penyakit itu terus-menerus menggerogoti paru-paru sebelah kanan. Sesekali disusul dengan batuk darah. Himpitan ekonomi membuat keluarga harus meminta bantuan untuk kesembuhan Gilang. Namun walau sudah banyak cara yang ditempuh, nyawa Gilang tidak dapat diselamatkan. Anak berusia 12 tahun itu meninggal pada tanggal 12 November 2011. Wanda kenal? Kenal dia. Gilang meninggal akhirnya. Dan dengan ibu yang tadi ada di tayangan juga Wanda kenal ya. Karena ya memang 2 tahun terakhir ini kan kita punya tim Jakarta Bergerak yang mengusung teman-teman, memang sahabat-sahabat saya yang kerja keras luar biasa. Kita punya visi misi yang sama, membangun Jakarta yang lebih manusiawi lagi. Dan diantaranya semua kegiatan yang kita lakukan, diantara teman-teman ada di sini semuanya, kegiatan yang kita lakukan adalah advokasi kesehatan dan advokasi pendidikan. Dan Gilang salah satu warga DKI Jakarta yang kami advokasi. Sebelum meninggal sempat ketemu Wanda. Penyesalan saya luar biasa karena saya tidak sempat ketemu Gilang, tapi berkali-kali ketemu kedua orang tua Gilang. Kalau saya pernah mendengar kabarnya Gilang ingin bertemu dengan Wanda, makanya sedih, menyesal luar biasa. Baik, kalau saya ketemu dengan ibunya, Wanda akan menyampaikan apa? Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Kalau ketemu sama ibu, terima kasih. Masih terus ngobrol, bertemu.
Nah, kita ke rumah ya. Iya, Mas. Iya, alhamdulillah. Ya saling menguatkan. Kita udah berusaha yang terbaik ya Bu ya. Dia bilang, walaupun ada rasa penyesalan mungkin harus terlambat. Kenapa kita tahunya terlambat gitu. Apa teman-teman saya dan teman-teman tahunya terlambat. Kenapa baru bisa membantu dan menolong Gilang pada saat itu. Mungkin kalau kenal Gilang lebih cepat, ya inilah mungkin dia bisa ditolong. Berharap ada cerita jalannya lain. Ada berapa orang yang sedang dibantu oleh Wanda dan teman-teman sekarang? Nggak menghitung, ini ada Buati, ada Safna, ada Barna, ada Stefani, ada Mbak Ance, ada Pak Dedi yang tiap hari memang bertugas di lapangan. Tiap hari apa yang kita lakukan, ya udah advokasi kesehatan karena memang banyak pelayanan kesehatan yang diberikan pemerintah, terutama di DKI tidak tersosialisasikan dengan baik gitu. Mereka tidak tahu cara mengurus hak mereka tidak tahu cara melewati birokrasi yang begitu berliku-liku, kadang di over kiri, kadang di over kanan gitu. Dan itu yang tiap hari kita lakukan. Dan ya alhamdulillah gitu, mereka juga kekuatan saya di politik, sebetulnya keinginan saya di politik untuk terjun di politik karena saya merasa bermanfaat, bisa tiap hari saya dan teman-teman bisa tiap hari membantu, salah satunya musibah yang Ibu alami, Ibu ya. Ibu terakhir sebelum meninggalkan kita semua, Gilang bicara apa ke Ibu? Pengen ketemu dengan Ibu Wanda. Gilangnya iya, pasti belum sempat ketemu dulu. Pergi. Kenapa tidak apa-apa deh? Saya doain terus saya tetap. Kenapa pengen ketemu sama Ibu Wanda katanya Ibu? Dia ingin berterima kasih karena sudah dibantu sama beliau. Karena waktu itu saya sempat kesusahan juga untuk mengurus surat-surat, sedangkan Gilang itu sudah sering keluar masuk rumah sakit, berkali-kali dia rawat inap, saya sudah benar-benar nggak punya biaya. Jadi alhamdulillah, saya mungkin dijodoh kali ya, jadi bisa bertemu dengan Ibu Wanda. Saya ditahu menyesal luar biasa, tapi ya nggak apa-apa, doa baik nih supaya nggak menyesal. Mungkin akan ketemu dengan semua yang dibantu. Mungkin Wanda ada rencana itu atau enggak? Ya kalau Allah mempertemukan, alhamdulillah. Kalau enggak saya hanya bisa sama-sama berdoa, sama-sama saling mendoakan. Mereka mendoakan saya juga akan selalu mendoakan mereka bahwa mereka akan dalam keadaan yang lebih baik dari saat itu. Baik. Masih banyak cerita yang harus saya gali sebetulnya, tapi sudah 1 jam. Kita hanya 1 jam. Kita berterima kasih untuk Wanda dan keluarga, Bapak, Ibu, Mbak, semua teman-teman mahasiswa. Kita ada di sini, Ibu, Bapak semua. Kami akan kembali lagi dengan tamu yang lain. Sampai jumpa.